Marc Marquez nih. Oke. Eh, Marc Marquez tuh jago banget dalam hal teknis. Tapi kayaknya kalau di luar soal teknis ada hal-hal yang secara logika ini nggak masuk akal, tapi ini kejadian beneran kayak gitu ya. Ada cocok logi yang sebelumnya terjadi 3 kali, 2014, 2016, 2018, dan terakhir terjadi lagi tahun ini 2025. Jadi kalau dia habis juara di Motegi, di race selanjutnya dia pasti nggak finish. 2014, 2016, 2018 dia nggak finish di Australia, di Phillip Island, ada aja. 2025 juara di Motegi, ternyata di Indonesia nggak finish juga, gitu. Jadi pun begitu juga balapan di Indonesia 2022, 2023, 2024, 2025 nggak finish juga gitu. Jadi ada, memang ini mungkin cocok logi angka, tapi ini fakta gitu loh. Ada aja apesnya Pak Marquez tuh dalam situasi-situasi tertentu. Spesifik di Indonesia, kalau menurut Mas Nugi, ini gimana nih biar Marc Marquez apesnya hilang, atau emang ya udahlah gitu, emang Mandalika itu semacam kryptonite ya. Kryptonite itu saya mungkin istilahnya Taufik waktu itu juga pernah mengatakan. Jadi ada suatu tempat sejago-jagonya orang, sejago-jagonya Superman, ada kryptonite-nya. Iya. Superman kalau mamanya kena kryptonite nggak bisa apa-apa. Marc Marquez kena Mandalika nggak bisa apa-apa. Apa kayak gitu, apa emang ya apa saja ini emang Marc Marquez ini di Mandalika, dan gimana cara biar dia nggak apes lagi? Ngomongin Marquez dan Mandalika itu memang ini ya, memang cocok loginya juga banyak tuh Mas. Tapi menurut saya sih lebih kepada memang ada pembalap yang cocok di sirkuit tertentu, seperti halnya Marc Marquez di Sachsenring yang cocok banget. Ada juga yang dia kurang favorit, entah dari layout atau dari kondisi grip aspalnya yang kurang cocok sama motornya gitu. Nah mungkin saya melihatnya Marc Marquez di Mandalika itu bukan dari unsur kliniknya gitu ya, cuman ya lebih memang karena dia kurang cocok sama layoutnya Mandalika dan kondisi mungkin iklimnya dia nggak kuat gitu, fisiknya panas lembabnya Mandalika yang kita tahu bener-bener panasnya beda dari Sepang gitu ya. Tapi kalau soal itu nih, 2014, 2016, 2018 nggak finish habis juara di Motegi. Ternyata 2025 habis juara di Motegi nggak finish, dan kebetulan di Mandalika juga gitu. Jadi orang kalau punya orang yang suka cocok logi itu kayak combo banget gitu loh. Iya. Ini udah kejadian nih combo nih. Kalau Mas Nugi ngeliat ya emang sisi Marquez yang nggak cocok di Mandalika, atau memang ya kayaknya emang juaranya jangan di Motegi deh next time, atau gimana? Ya kayaknya Motegi gitu nggak apesnya ini ya Marc Marquez ya kalau juara dunia ya. Tapi menurut saya sih ya kalau bilang cocologi memang faktanya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan saya ditanya kenapa ya mungkin karena apes aja sih, karena beberapa hal. Dan 2024 juga kan dia nggak finish karena teknis gitu ya. Memang apes sih Marquez di Mandalika. Perlu diruat nggak kira-kira biar nggak apes balapan berikutnya? Kayaknya perlu tuh mandi kembang tuh. Oke, tahun 2026 nanti kira-kira gimana nih peluang Marc Marquez sama Ducati? Karena kan ya bisa dibilang mungkin ya akan absen sampai akhir musim. Berarti kan, oh, oke, pasti agak gini. 2026 kan, sorry, 2025 akhir dia bisa jadi nggak balapan sampai akhir musim. Dia mungkin udah lama, feel-nya agak berkurang. 2026 awal-awal musim kira-kira akan gimana nih Marc Marquez? Kita masih melihat perkembangannya dulu ya, Marc Marquez seperti apa cederanya dan seperti apa hasil operasinya, juga masa recovery-nya. Tapi saya yakin Marc Marquez sih di 2026 mungkin nggak bakalan gaspol dari awal, tapi karena Ducati karena memang freeze gitu pengembangannya ya, motor 2026 pakai basis utamanya di 2025 ini, saya rasa Marc Marquez pun kalau misalkan harus ngendorin gasnya sedikit tetap tetap bisa improve di depan sih. Jadi eh, terlepas dia dari gaspol atau enggak, tetap akan ada di depan gitu ya. Iya, Marquez pasti di depan nih. Oke. Eh, Andai sejak awal musim 2025 ini nggak ada Marc Marquez. Jadi dari awal musim 2025 nggak ada Marc Marquez. Kira-kira juara 2025 siapa? Andai nggak ada Marc Marquez, Alex Marquez sih. Andai nggak ada Marc Marquez di 2025 ini balapan bakalan didominasi Alex Marquez mungkin sama Marco Bezzecchi dari awal musim, atau juga sesekali siapa namanya Jorge Martin kalau nggak cedera bisa
juara dunia lagi itu dia. Tapi kalau Alex kenapa? Banyak kan yang bilang Alex itu sukses banget atau kenceng banget karena dia tinggal contek apa yang ada di mark gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Atau ya atau emang sebenarnya dia sebenarnya potensial juga gitu. Alex itu maksudnya yang seperti pernah dia ngomong waktu diwawancara, dia agak nyesel nyuruh Marc Marquez ke Gresini dan ke Ducati karena kalau memangnya Marc Marquez sampai tetap balapan di Honda mungkin tahun ini dia yang akan juara gitu. Atau gimana kalau menurut Tadi? Menurut saya sih Alex Marquez punya potensi ya karena dia kan juara Moto2 2 kali, juara Moto3 juga. Kalaupun misalkan ada yang bilang itu mencontek setupnya Marc Marquez, saya kurang setuju ya karena memang di Ducati sendiri kan open data. Jadi dari data tahun lalu pun Alex Marquez juga bisa mengambil best setup di setiap race-nya. Sampai akhir musim MotoGP ini nggak akan ada Marc Marquez lagi. Sebagai penggemar MotoGP, kalau menurut Mas Nugi ini lebih seru atau jadi kurang seru? Kalau lebih seru sih bagi fans pasti kurang seru ya, bagi fansnya Marc Marquez ya kurang seru. Cuman kalau saya sih ada Marc Marquez dan tanpa Marc Marquez juga tetap enjoy menikmati MotoGP karena memang MotoGP itu lebih dari sekedar aksi di track, juga ada hal-hal lain yang bisa kita ikutin gitu di belakangnya gitu. Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa yang Mas Nugi tetap pengen nonton MotoGP? Mau lihat apa atau mau lihat siapa gitu? Yang tetap bikin saya nonton MotoGP adalah perkembangan teknologinya. Oke. Terus kalau melihat siapa kalau nggak ada Marc Marquez siapa yang penasaran pengen diikutin dari race by race? Saya menyukai Fabio Quartararo sebenarnya, cuman karena dia tidak berada di tim dengan motor yang paket sempurna, jadi saya melihat lebih potensial Marco Bezzecchi. Oke. Nah, kalau gitu pembalap favorit Mas Nugi tahun ini siapa? Favorit saya tahun ini Marco Bezzecchi. Oh. Nah, andai Mas Nugi dapat kesempatan jadi pembalap MotoGP. Oh iya. Sorry agak begini dikit. Oh gini. Ya. Pembalap MotoGP mau naik motor apa dari tim apa? Andai saya pembalap MotoGP, saya mau di tim Honda. Hondanya yang mana? LCR atau Honda utama dong, HRC. HRC? Kenapa? Iya. Karena selain pengembangannya nggak habis-habis, saya udah dari kecil menyukai Repsol Honda sih. Walaupun udah berganti tidak Repsol lagi. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Marc Iya. Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin. Tolong kasih julukan versi bahasanya Mas Nugi sendiri. Kita mulai dari Marc Marquez. Marc Marquez unbeatable. Oke. Joan Mir. Joan Mir bad luck Mir. Oke. Fabio Quartararo. Fabio Quartararo si paling sabar. Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia si paling kalem. Terakhir, Martin. Martin kayaknya cocok Martinator tuh mas, karena badannya udah penuh pen sekarang tuh. Sip, kalau gitu. Thank you. Siap, terima kasih. Thank you.